ulang tahun ya pemerintahan Sukma 2 tahun berjalan ini, 2 tahun belakang ini. Dari Dinas Sosial ada beberapa lembaga baru yang dibentuk. Yang pertama adalah UPTPK, Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, yang mana hajatan dari program ini adalah bagaimana menyelesaikan kemiskinan masyarakat Lombok Timur itu satu pintu. Jadi persoalan kesehatannya cukup di UPTPK, persoalan bantuan pendidikannya cukup di UPTPK, pengaduan persoalan rumahnya cukup di UPTPK. Sehingga nanti UPTPK akan mengkoordinasikan dengan OPD-OPD terkait. Itu lembaga UPTPK ini dibentuk setahun yang lalu. Dan ini alhamdulillah respon masyarakat setahun ke belakang ini ada 8.010 rumah tangga yang sudah kita selesaikan persoalannya, dan yang paling tinggi adalah permintaan KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, supaya masyarakat miskin kita bisa gratis untuk menyekolahkan anak-anaknya dalam pendidikan. Kemudian yang kedua adalah yang terbanyak itu adalah bidang kesehatan. Ini yang kita bantu. Yang pertama adalah penerbitan KIS-nya, Kartu Indonesia Sehat. Selain itu, jika dia sedang berada di rumah sakit, itu bisa digratiskan dari rekomendasi UPTPK. Kemudian yang ketiga adalah banyak persoalan-persoalan kesehatan yang berkaitan dengan kecacatan. Kita mintakan ada bantuan kursi roda di Basnas, kita mintakan kursi roda juga di bagian Kesra. Ini adalah upaya kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat miskin di Lombok Timur. Kemudian yang kedua adalah ada lembaga RPTC, Rumah Perlindungan Trauma Center. RPTC ini dibentuk mulai tahun ini. Apa tujuannya RPTC ini adalah bagaimana menampung masyarakat miskin kita yang sedang terlantar. Misalnya ada orang tua yang tidak terurus di kampungnya, itu bisa ditampung di RPTC. Ada orang gila, ada orang stres, bahkan ada pemulung misalnya yang kita temukan berlalang di perkotaan, bisa ditampung sementara di RPTC. Ini tempatnya di belakang Porda. Dan tahun ini akan diresmikan oleh Bapak Bupati. Kemudian yang ketiga adalah ada lembaga yang terkini, yang terbaru adalah TRCST, Tim Reaksi Cepat Sosial Terpadu. Apa hajatan dari lembaga ini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat kita yang tidak tertangani cepat. Misalnya ada orang-orang yang rumahnya sangat roboh atau ada di media sosial yang di blow up oleh masyarakat, itu langsung ditangani oleh tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat ini anggotanya adalah TKSK, ada camat, ya, ada bagian Kesra, kemudian ada juga bagian hukum yang ada di situ. Sehingga bagaimana ke depannya persoalan-persoalan kemiskinan di Lombok Timur ini bisa terurai dengan baik, bisa terselesaikan dengan baik, sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan masyarakat kita yang sengaja di blow up oleh masyarakat tertentu, dan ini belum kita tangani. Nah, kehadiran negara atau kehadiran pemerintah di penuntasan masyarakat miskin ini bisa teratasi dengan cepat. Seberapa efektif ya program yang kita munculkan ini? Apakah ditahu sudah sama masyarakat terkait dengan sosialisasi kita, mungkin dengan desa, kecamatan juga? Kalau UPTPK, respon masyarakat sudah mulai tinggi. Respon masyarakat itu dari setahun saja ini ada 8.000 masyarakat kita yang sudah kita selesaikan. Artinya apa? Masyarakat di Lombok Timur itu sudah banyak yang tahu. UPTPK ini tempatnya di depan Kodim, dan itu sudah kita fasilitasi dengan sangat lengkap. UPTPK ini adalah kolaborasi 5 lembaga, sehingga bagaimana nanti persoalan-persoalan masyarakat miskin ini bisa satu pintu. Tidak lagi lalu lalang masyarakat kita untuk menyelesaikan KIP-nya ke Dinas Pendidikan, tidak perlu, cukup di UPTPK. Atau dia mengeluhkan persoalan kesehatan, cukup di situ. Tidak perlu lagi dia ke Dinas Kesehatan dan sebagainya. Karena apa? Karena staf Dinas Kesehatan juga ada duduk di situ, kita tempatkan. Berarti Dari lembaga-lembaga ini murni dari APBD. Jadi di Dikes, maksudnya Dikes dibukannya untuk bukan hanya tentang permasalahan sosial gitu, di pendidikan gitu maksudnya. Kalau kan UPTPK ini hanya sebatas merekomendasikan dan memverifikasi.
karena kemiskinan itu ada berada di bawah dinas sosial, datanya itu ada di DTKS yang berada di dinas sosial, maka acuannya OPD dinas kesehatan, dinas pendidikan adalah dinas sosial. Fondasikan sifatnya, anggarannya tetap berada di OPD masing-masing. Selain itu, selain lembaga-lembaga ini, seperti yang kita ketahui bersama adalah ada beberapa program reguler yang dari pusat yang kita kelola. Yang itu adalah hajatannya untuk pengentasan kemiskinan. Ada PKH, ya. Ada program sembako yang dulu BPNT. Nah, ini sekarang sedang berjalan di masyarakat kita dan mudah-mudahan bisa sedikit meningkatkan atau mengurangi angka kemiskinan di Lombok Timur. 256.000 rumah tangga yang tergolong miskin itu sedang kita perbaiki itu 145 rumah tangga dan 11.000 kita sudah keluarkan. Artinya adanya orang-orang kaya yang dapat BPNT, dapat PKH, ini 11.000 kita sudah keluarkan. 11.000 ini sudah kita keluarkan, bisa jadi 11.000 ini dia sudah meninggal ya. Dia sudah tergolong kaya dan bisa jadi dia sudah pindah dari Lombok Timur. Ini sudah kita keluarkan. Dan ini kita masih menunggu hasilnya dari pusat bagaimana angka kemiskinan kita kaitan dengan DTKS. Tekan perbaikannya Dibandingkan dari tahun yang lalu. Kalau kita acuannya dari tahun lalu ini kan angka ini dari 280.000 menjadi 256.000, berkurang lagi dari 256 menjadi 11.000 sekitar 230-an sekian. Ini yang sedang kita verifikasi karena orang miskin hari ini bisa jadi dia kaya besok. Dan ini kita akan keluarkan dari data ini. Terus untuk kan kemarin sensus penduduk nih BPS, berarti kita enggak ada, kan beda ya data BPS dengan data sendiri atau bagaimana? Kalau BPS Badan Pusat Statistik itu kan data makro yang diambil ya, data makro. Kalau kita data mikronya, data mikro. Karena basis data kemiskinan kita berasal dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dari sana yang kita gunakan mikronya. Tapi kalau BPS itu kan makronya. Nah, nanti kita tunggu rilisan dari BPS. Tapi saya kira pasti ada penurunan angka kemiskinan. Karena Lombok Timur satu-satunya se-NTB ada UPTPK. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan itu satu-satunya di NTB. Dan ini kita sudah diapresiasi oleh pemerintah provinsi karena adanya lembaga ini adalah bentuk keseriusan pemerintah Lombok Timur di dalam menanggulangi kemiskinan. Berarti kalau ada laporan dari masyarakat siapapun itu ke UPT itu langsung direspon gitu, tidak memandang dia harus camat atau gimana gitu. Oh, itu kan harus diverifikasi. Nah, misalnya tidak ada percaloan sekarang. Kalau ada calon-calon misalnya bawa ini data, tidak bisa langsung direkomendasikan, diverifikasi dulu. Diverifikasi dulu benar nggak orangnya. Karena jujur aja ketika bicara bantuan jarang masyarakat kita mengatakan dirinya mampu ya, selalu mengatakan dirinya tidak. Tapi mental ini perlu kita perbaiki bersama lah, bagaimana menyampaikan ke masyarakat ini bahwa ini adalah hak orang miskin. Dari kesehatannya dijamin oleh negara, dari pendidikannya, kesehatannya, dan ekonominya bagian dari tanggung jawab negara. Sehingga jangan sampai ada orang-orang kaya yang mengambil hak orang miskin. Nah, inilah yang kita upayakan. Kalau kita dari dinas sosial ini acuannya tetap adalah DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS kita ini masih 256 dan sekarang keluar 11.000, masih sedikit sekali dan sudah kita perbaiki 145. Dan DTKS kita tertinggi se-NTB. Karena apa? Karena memang penduduk kita kan terbanyak sehingga kategori kemiskinan juga masih cukup tinggi. Yang melakukan penginputan terhadap data DTKS itu siapa? Ini kan DTKS ini bersumber dari data BPS tahun 2011, ya, sangat lama sekali. Sangat lama sekali. Ya. Sebelum adanya DTKS ini, mengambil data kemiskinan ini dari BPS. Ya. Kemudian terjadi lagi pergolakan gempa dan sebagainya kan masuk lagi. Nah, inilah yang membuatnya membengkak. Nah, 3 tahun ke belakang ini diverifikasi, kembali lagi diverifikasi. Makanya banyak kita temukan ada orang-orang PKH yang rumahnya bertingkat itu masih dapat bantuan itu. Artinya apa? Di pusat itu masih dia berkategori miskin. Nah, inilah yang kita keluarkan. Inilah yang kita keluarkan supaya yang betul-betul yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah orang-orang miskin. Saya kira ke depan akan jadi target kita sekarang tahun ke depan ya, sisa pemerintahan Sukma ini di Lombok Timur, kita harapkan adanya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penuntasan kemiskinan ini bisa lebih eksis ya, menjalankan tugasnya, dan masyarakat kita semakin paham
bahwa ini adalah hak-hak orang miskin. Kalau merasa diri kaya ya kita harapkan mundur saja. Dan sekarang ini sesuai dengan perintah Bapak Bupati, labelisasi rumah miskin ini, rumah tangga miskin ini segera dilakukan. Dan insya Allah mulai bulan ini, ya bulan Oktober ini kita akan upayakan sehingga begitu disemprot banyak orang-orang kaya yang mundur dari program PKH, mundur dari program BPNT. Dan inilah yang akan menurunkan angka kemiskinan dan keluar dari DTKS secara mandiri, ini yang kita harapkan. Ya, sehingga 3 tahun ke depan ini kita harapkan tinggal bertengkar 100 ribuan rumah tangga miskin yang kita harapkan tetap ada di DTKS. Saya kira itu. Tentang disabilitas ini Pak Kabid. Tentang Disabilitas, ya. oke. Baik, ini tentang disabilitas ini Dinas Sosial itu sangat konsen karena ada kepala seksi khusus penanganan disabilitas. Penanganan disabilitas ini kita sudah berikan bantuan.